Tanpa sengaja, pria ini terjatuh ke dalam kolam yang berisi acar timun. Tanpa ada orang yang mengetahui, dia pun terjebak di sana. Sampai pabrik itu tutup, pria ini masih belum diketemukan dan masih terjebak di dalam situ. 100 tahun kemudian, ada anak-anak yang sedang bermain di bekas pabrik itu. Kemudian tanpa sengaja mereka membangunkan pria itu. Dan setelah dicek oleh dokter, kondisi pria ini sehat walafiat dan gak ada masalah apapun. Setelah itu, pria ini bertemu dengan cucunya yang ternyata mereka mirip banget. Ketika pria ini ke supermarket, dia membeli banyak sekali timun, tetapi dia kaget banget karena timun harganya udah mahal banget. Ya bener aja guys, karena dia kan hidup 100 tahun yang lalu. Karena terlalu mahal menurut pria ini, dia pun mencari timun di tempat lain, yaitu di tempat-tempat yang timun itu udah dibuang. Setelah mendapatkan timun-timun itu, pria ini kemudian mencoba untuk meracik acar timun yang sangat lezat. Dan ternyata acar timun itu laris manis guys. Seketika itu, pria ini langsung kaya raya dan menjadi terkenal. Guys, jangan sekali-kali kalian mendekati raksasa yang sedang kentut kalau nggak mau kayak gini. Jadi pada awalnya ada seorang pria yang tiba-tiba aja badannya membesar seperti ini. Ternyata raksasa itu akan mengambil sepotong ayam bakar itu guys. Kemudian dia memakan paha kecil ayam itu. Setelah itu raksasa ini bersendawa. Dan ini yang paling parah sih, raksasa ini kentut dan seketika itu terjadi angin puting beliung di kota ini. Karena sebuah kentut raksasa itu mengobrak-abrik satu kota. Lagi kacau balau, tiba-tiba ada seseorang yang menyalakan korek api. Dan seketika itu bom, terjadi bom yang sangat besar di kota itu. Pria ini bisa mengembalikan air yang sudah tumpah kembali ke botolnya lagi. Pada awalnya pria ini terjatuh dari sepeda, kemudian dia mendapatkan sebuah kekuatan ajaib. Kekuatan itu merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh sekelompok alien ini guys. Tanpa pria ini sadari, dia sudah memiliki kekuatan itu. Ketika sedang mengajar, pria ini sebel banget karena ada salah satu kelas yang semua siswanya nakal. Tanpa sengaja pria ini ngomong jika dia ingin jika kelas itu meledak. Dan seketika itu juga beneran aja guys, kelas itu meledak. Ternyata kekuatan pria ini adalah semua yang dia katakan akan menjadi kenyataan guys. Karena sudah mengetahui kekuatannya, pria ini iseng. Dia bilang jika semua orang yang sudah meninggal akan bangkit lagi. Dan beneran aja guys, setelah itu semua orang yang sudah meninggal bangkit lagi dan menuju ke rumahnya. Pria ini kaget banget guys akan kekuatannya. Kemudian dia pun bilang jika semua mayat itu kembali ke asalnya. Dan setelah itu mayat-mayat itu kembali ke asalnya lagi guys. Di bawah keyboard ternyata ada sekelompok manusia mini yang sedang bekerja keras. Ketika pria ini sedang bermain game, dia menekan-nekan tombol yang ada di keyboard itu. Ketika tombol itu ditekan, ternyata di bawahnya ada manusia mini yang naik turun sesuai dengan tombol yang ditekan oleh pria itu. Tombol panah sampai menggunakan treadmill karena dia sering banget ditekan. Ketika tombol lain sedang bekerja keras, ada tombol-tombol yang nyantui seperti ini. Seperti deretan tombol F ini, mereka nyantui banget kayak di pantai. Ini kasihan banget guys, tombol ALT sampai minum puyer karena dia babak belur, sering banget ditekan oleh penggunanya. Kalau yang ini lebih miris lagi, tombol tab sampai kritis karena dia sering banget digunakan untuk bermain game. Tiba-tiba aja pria ini menekan tombol tab dan tombol ALT secara bersamaan, dan di situ tombol tab udah hampir aja meninggoy. Pria ini melepas tekanan pada kedua tombol itu dan tombol tab sekarang hidup lagi. Ternyata kayak gitu guys, kehidupan di bawah tombol keyboard komputer. Menurut kalian gimana? Guys, pria ini mampu mengangkat sebuah mobil yang sangat berat. Pada awalnya, pria ini melakukan transplantasi kepala karena dia memiliki penyakit kanker yang sangat parah. Setelah operasi berjalan dengan baik, pria ini telah sembuh, tetapi dia memiliki masalah lain guys. Karena pria ini yang seorang seniman, sekarang dia tidak bisa membuat karya lagi. Karena sangat kesal, pria ini membuang meja itu dan dia kaget banget guys karena dia bisa mengangkat meja itu dengan sangat mudah. Ternyata setelah melakukan operasi itu, pria ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika sedang di jalan, pria ini melihat ada seseorang yang kecelakaan dan terjebak di bawah mobil. Pria ini mencoba untuk mengangkat mobil itu dan dia berhasil untuk mengangkatnya sehingga orang itu dapat diselamatkan. Setelahnya, pria ini melihat ada seorang gadis yang terjebak di sebuah gedung yang terbakar. Dengan kekuatan superhero-nya, pria ini pun memanjat-manjat gedung itu dan dia pun dapat menyelamatkan gadis kecil ini. Setelah aksinya itu, pria ini dinobatkan sebagai pahlawan di kota itu. Guys,
Guys, ini sih di luar Nurul banget karena ada seorang pria yang hamil. Ketika berada di sekolah, pria ini berusaha untuk menyembunyikan perutnya yang semakin membesar. Teman-temannya yang melihat perubahan pria ini menganggap jika pria itu mungkin hanya gemuk saja. Tetapi para wanita bahkan pacarnya sendiri menghindari dirinya guys karena mereka melihatnya sangat aneh. Tetapi ada satu sahabatnya yang sangat mendukung pria ini. Ketika ada acara pentas seni di sekolah, pria ini menyanyikan sebuah lagu. Ketika itu ada seseorang yang menyebarkan rumor jika pria ini hamil. Seketika itu juga semua orang yang mendengarnya sangat shock guys. Ketika semua orang telah mengetahui kehamilan pria ini, ayahnya baik banget guys karena dia mendukung putranya agar menjaga kandungannya dengan baik. Ketika acara wisuda, pria ini telah memberitahukan kepada semuanya guys jika dia benar-benar hamil. Setelah itu ketubannya pecah dan pria ini akan melahirkan. Akhirnya dia telah melahirkan anaknya dan sangat terharu guys. Dan ternyata di luar semua orang mendukung dan menyemangati pria ini. Guys, kalian memilih punya uang sedikit tapi bebas atau punya uang miliaran tapi terjebak di tangga darurat selama 30 tahun? Itulah yang dirasakan oleh pria ini. Dia telah terjebak di tangga darurat selama 30 tahun. Walaupun begitu, pria ini punya uang banyak banget sampai miliaran. Tetapi walaupun memiliki banyak uang, pria ini gak bisa mempergunakannya guys karena dia terjebak di situ. Dengan ajaibnya, setiap hari dari dalam tasnya akan keluar barang-barang beserta uang. Setiap hari pria ini mencukur kumis dan jenggotnya dengan menggunakan gunting kuku ini. Karena memiliki gunting kuku sangat banyak, pria ini menatanya agar menjadi seperti cermin. Pria ini menggantungkan air mineral kemudian dia lubangi untuk dirinya mandi. Walaupun di ruangan sempit, setiap hari pria ini berolahraga agar tubuhnya tetap sehat guys. Lain halnya dengan temannya ini, mereka sama-sama terjebak di situ selama 30 tahun, tetapi dia terlihat lebih tua dan tidak sehat. Karena pria ini nggak pernah olahraga dan selalu makan mie instan. Ini sih definisi the real bocil kematian yang sangat meresahkan guys. Tangan pria ini terjebak di sebuah mesin es krim, kemudian wanita ini yang merupakan rekannya, dia membantunya. Setelah itu, tangan wanita ini malah yang terjebak ke dalam mesin es krim itu. Ternyata itu semua cuma prank yang dilakukan oleh bocah-bocah SMA ini guys. Pada kenyataannya, tangan pria itu nggak benar-benar terjebak di mesin itu dan mereka hanya menipu wanita ini. Kasian banget karena wanita ini benar-benar kesakitan, tangannya terjebak di mesin itu. Para bocah SMA ini malah tertawa-tawa dan hanya memvideo kejadian itu. Setelah itu, tim penyelamat langsung datang dan mereka menyelamatkan wanita ini. Mereka membongkar mesin es krim itu untuk mengeluarkan tangan wanita ini. Akhirnya wanita itu dapat diselamatkan. Tim penyelamat ini kesel banget sama bocah SMA itu. Salah satu tim penyelamat memperlihatkan video ke bocah-bocah itu. Ternyata video itu udah ditonton 5 juta kali dan dimana video itu menunjukkan jika anak-anak itu hanya menertawakan dan memvideo kejadian itu ketika ada orang yang terkena musibah. Guys, ternyata telur mata sapi pada zaman purba bukan dari telur ayam, melainkan dari telur dinosaurus. Ukurannya segede itu, kira-kira bisa buat makan satu kampung itu guys. Pada awalnya, sekelompok manusia purba ini menemukan sebuah telur dinosaurus, tetapi tiba-tiba aja di tengah perjalanan mereka dikagetkan karena ada dinosaurus terbang yang mengejar mereka guys. Sekelompok manusia purba itu berusaha untuk menghindari dinosaurus terbang yang mengejar mereka. Tanpa sengaja mereka menjatuhkan telur dinosaurus itu ke kawah gunung berapi ini. Seketika itu juga telur dinosaurus ini menjadi telur mata sapi yang raksasa. Setelah matang, para manusia purba itu mencicipi telur mata sapi itu dan kata mereka itu adalah makanan terenak di dunia. Karena telurnya masih banyak, mereka pun membawanya ke gua mereka. Pada keesokan harinya, ibu dinosaurus yang kehilangan telurnya dia mencarinya. Ibu dinosaurus ini mengikuti sekelompok manusia purba itu karena mereka memiliki bau telur dinosaurus. Ibu dinosaurus ini pun mengejar-ngejar mereka guys. Wanita ini tanpa sengaja dia memergoki suaminya sedang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri guys. Ketika istri sah meminta penjelasan kepada suaminya, di situ suaminya malah menamparnya dan dia juga memberikan surat cerai kepada wanita ini. Pada saat itu wanita ini merasa hancur dan sakit hati banget. Sejak saat itu wanita ini memutuskan untuk balas dendam. Pada hari penugasan suaminya, dia datang dan dia membongkar semua aib suaminya yang telah berselingkuh dengan wanita ini. Tetapi karena pria itu CEO dan semua orang tidak mempercayai perkataan wanita ini guys, tapi tiba-tiba seorang investor yang merupakan orang nomor 1 di negaranya itu datang. Kemudian pria ini menjelaskan kepada bapak investor jika skandal itu nggak benar. Tanpa berpikir panjang, bapak investor ini langsung menyuruh pengawalnya untuk memberikan pelajaran kepada pria ini. Di situ bapak investor ini memberitahu jika wanita itu adalah putri kandungnya. Jadi selama ini keluarga istrinya yang telah memberikan investasi kepada perusahaan pria ini. Karena kesalahannya, akhirnya pria itu dipecat dari jabatannya guys.
Ternyata begini guys, cara orang zaman dahulu ketika akan ke bulan. Pada awalnya pria ini dipakaikan helm astronot beserta dengan pakaian khususnya. Kemudian pria itu naik ke sebuah mesin pelontar ini. Setelah siap, mesin pelontar itu pun dilepaskan guys. Setelah itu pria ini pun terpental dan terbang ke langit dan dia pun telah sampai di bulan. Pria ini telah menginjakan kakinya di bulan, tetapi dia terkejut guys karena di situ banyak sekali mayat astronot yang sebelumnya datang. Pria ini pun merapihkan mayat-mayat itu, namun mayat-mayat itu sangat rapuh dan telah membeku guys. Pria ini pun menyusun mayat-mayat itu untuk memberikan tanda kepada satelit bahwa misinya telah selesai dan dia harus kembali ke bumi. Setelah pesannya tersampaikan kepada satelit, kemudian baju pria ini tertarik kembali ke bumi. Pria ini pun melayang dan akhirnya dia sampai di bumi. Ternyata pria ini adalah orang pertama yang selamat setelah kembali dari bulan. Sekelompok orang ini bersembunyi dari kejaran para zombie karena di luar ternyata banyak sekali zombie. Kemudian mereka pun menutup pintu itu dengan kayu agar lebih kuat. Di situ pria ini memberitahu pacarnya jika dia akan melindunginya apapun yang terjadi. Ketika wanita ini akan menutup jendela dengan kayu, tiba-tiba aja ada zombie yang menyerang wanita itu. Seketika itu juga wanita ini berubah menjadi zombie. Ketika zombie wanita ini akan menyerang mereka, mereka langsung merantainya. Pria ini masih yakin jika pacarnya ini bisa sembuh lagi. Tanpa sadar, jari pria ini malah digigit oleh pacar zombinya itu. Pria ini panik banget guys, dan setelah itu tiba-tiba aja ponselnya berbunyi. Ternyata itu merupakan telepon dari mantan pacarnya. Melihat itu, pacarnya yang tadinya berubah menjadi zombie langsung sembuh karena dia sangat cemburu. Seketika itu juga wanita ini langsung sembuh dan dia berubah menjadi manusia lagi. Wanita ini ngomel-ngomel kepada pacarnya karena dia masih berhubungan dengan mantannya. Ternyata wanita cemburu lebih mengerikan daripada zombie.